dia itu. Tetapi ia menyangkanya di hadapan semua orang. Katanya, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Oh, ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. tetapi ia menyangkanya pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal dia. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti kau seorang dari mereka juga. Itu nyata dari bahasamu. maka mulailah ia mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika hari mulai siang, semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak diperbolehkan memasukkan ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. sesudah berunding dengan tua-tua, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan sebagai tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadamu. Lalu Yesus dihadapkan kepada Pilatus, wali negeri itu, dan wali negeri itu bertanya kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau mendengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi ia tidak memberi suatu kata pun, sehingga wali negeri itu menjadi sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, di dalam penjara ada seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, wali negeri berkata kepada mereka, Siapakah yang hendak kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta
supaya Barnabas dibebaskan.